wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita menghormati para orang terkari, para ustaz, Bapak Ibu sekalian yang sempat menghadiri kegiatan seminar parenting di luar biasa sekali. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi Bapak nikmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan tentunya keimanan untuk hadir pada kegiatan pagi menjelang siang hari ini. Saya hari mohon maaf semua hadirin karena keterlambatan kami. Perlu ada beberapa kegiatan tadi saya mulai dari jam 6.15 pagi. Jadi baru kembali ini agak telat. Dan tentunya sebagai pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini dan sekaligus mensupport kegiatan ini. Karena ini juga adalah salah satu bentuk program yang selalu dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan mengajak teman-teman pada kesempatan ini membuat kegiatan ini tentunya sudah salah satu item kegiatan program pemerintah yang dilakukan di luar kegiatan pemerintah. Nah, tentu ini sudah membantu program kegiatan kami. Dan kegiatan ini memang sangat penting buat kita sekarang di dalam kondisi era digitalisasi, kondisi IT semakin hari semakin meningkat. Kalau kita tidak selalu mendekatkan diri kepada anak-anak kita, saya kira itu memang sangat sulit menghadapi dengan situasi yang modern ini. Tadi sempat saya dengar di luar konsep menyampaikan bahwa tanggung jawaban itu lebih banyak kepada Bapak. Seperti saya yakin dan percaya, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua, baik Bapak maupun Ibu. Apalagi kita selaku pemerintah daerah, apapun namanya, itu sudah menjadi tanggung jawab dari kami. Makanya untuk itu sangat mensupport kegiatan ini dan memberikan dukungan penuh supaya kegiatan ini minimal sudah harus ada kalendernya, kira-kira dilakukan berapa kali, apakah 1 kali di dalam 6 bulan atau 2 kali di dalam 6 bulan. Itu jauh lebih bagus lagi. Saya sangat tertarik dengan kegiatan ini dengan mengikuti zaman sekarang. Tentunya harus kita fokus lebih banyak perhatian kita kepada anak-anak kita. Karena salah sedikit kita memberikan didikan, salah sedikit kita memberikan masukan, maka mulai dari kecil sampai besar nantinya kemungkinan itu sangat sulit lagi kita melakukan perubahan-perubahan. Nah, memang dari sekarang memang harus kita memulai. Dan tentu memulainya ini dari para orang tua. Tentu bukan dari orang luar, tentu memulainya ini dari kita, dari diri kita semua sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu. Cuma kadang-kadang Ustaz, ada yang lebih banyak waktunya, karena kemungkinan yang lebih banyak pekerja di luar adalah bapak-bapak. Karena ini waktunya kita ini di rumah bapak-bapak sedikit. Tentu yang lebih banyak waktunya adalah ibu-ibu. Jadi seakan-akan tanggung jawab penuh ini ada di ibu. Tapi itu kan salah juga. Tanggung jawab sebenarnya juga ada di kita. Sisa bagaimana caranya kita mengatur dan memanage waktu. Kira-kira kapan dan di mana kita harus berada di tengah-tengah keluarga. Jangan selalu bahwa ketika ibu betul-betul cuma sebagai ibu rumah tangga, dan selalu bilang, ini tanggung jawabnya ibu, bukan tanggung jawabnya bapak.
Pak, ibu itu mau mulai. Kita ini kan, apalagi kalau PNS, istri saya kan banyak PNS. Ini jam kerjanya jam 8 sampai jam 4.30 sore. Jadi tentu lebih banyak di luar. Ya. Tapi kalau saya ambil contoh di desa, kadang-kadang jam 8 sudah di kantor, biasa pulang mendekati maghrib, sampai di rumah sudah penuh orang di rumah. Jadi memang waktunya anak-anak ini, saya cuma kadang-kadang gunakan di tempat makan. Saya cuma gunakan di tempat makan yang lebih banyak untuk membangun komunikasi. Yang saya syukuri itu anak-anak begitu. Mereka sudah dewasa semua, dan memang kita harus belajar mendidik anak-anak, apalagi yang mulai dari TK sampai yang mulai menanjak usia remaja. Nah itulah syukuri juga saya selaku pemerintah daerah sangat mensyukuri karena banyaknya ditahfiz sekarang. Nah, banyaknya tahfiz itu salah satu kegiatan untuk membantu kita. Itu salah satu kegiatan untuk membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada anak kita dengan banyaknya tahfiz yang sekarang sudah terbentuk di Kabupaten Sina. Jadi sekali lagi saya harapkan sekali supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada anak-anak. Jangan terlalu banyak juga memberikan tanggung jawab kepada guru-guru yang melakukan pendidikan, yang mendidik anak-anak kita. Waktunya di sekolah, kalau itu di sekolah kan cuma berapa jam? Katakanlah kalau jam belajar mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Itu kan selebihnya ada tanggung jawab di orang tua. Ini yang harus dipergunakan sebaik-baiknya dan betul-betul memanage waktu ini dengan baik. Kalau memang kita mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi untuk itu sekali lagi kepada panitia saya sangat berterima kasih telah melakukan kegiatan ini, dan kalau bisa jadikan rutinitas kalian di setiap tahunnya, apakah 2 kali setahun atau kalau per bulan, dan kalau bisa koordinasi dengan saya supaya ini tempat pemerintah yang siapkan semua tanpa fasilitas lagi dari pelaksana. Ya, sudah mulai tempat kursi sound system nanti pemerintah yang siapkan. Ya, jadi pokoknya setiap kegiatan begini, karena saya penting ini ketika kegiatan keagamaan terjadi pembinaan akhlak. Kalau mulai dari awal akhlak yang salah, yakin dan percaya pasti sudah salah secara keseluruhan. Apalagi dengan di era modern ini, di era digitalisasi, tanpa dibarengi dengan akhlak yang kuat, kita bisa tertindas. Kita bisa tertindas. Jangankan anak-anak, yang dewasa pun ini bisa tertindas kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Coba kita lihat di media sosial, Pak. Apalagi yang namanya FB, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram. Ini kan sudah bebas sekali. Semuanya terbuka. Tidak ada lagi yang tidak bisa dilihat. Anak-anak kita ini perlu dibarengi dengan akhlak yang kuat. Cuma kadang-kadang lebih banyak orang yang dewasa, orang tua yang lebih senang lihat itu Instagram, yang Facebook, yang sifatnya mungkin agak-agak negatif. Ini makanya selalu saya katakan, ini betul-betul harus dibarengi dengan akhlak kita semuanya, dan tentunya kita mengawali dari anak-anak kita. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar parenting ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Kami bantuannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di atas
sambutan yang diberikan kepada bupati kita Haji Andrian Hamid Esos. Semoga dapat bermanfaat atas apa yang disampaikan kepada kita. Ya, dan tak lupa pula ternyata hadir di tengah-tengah kita dari Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Ustadz Muhtar Tahir MSI. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan kepada materi ya untuk melanjutkan materinya. Kalau sekaligus saya pagi karena saya harus lagi ke Kecamatan Tupa, ya ke Kecamatan Tupa ini mempersiapkan sekaligus penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan festival budaya kita yang dihadiri 8 negara. Ini ada festival budaya, insya Allah tanggal 20, jadi 8 negara yang akan mengikuti. Dan malah kemarin ada lagi 2 negara, tapi saya sudah bukan tolak, saya khawatir jangan sampai fasilitas kita tidak memadai. Jadi saya bilang inilah yang 8 negara dulu yang ikut. Nah ini lebih banyak kita pusatkan di Kecamatan Tupa, sekaligus mempromosikan tempat wisata kita. Karena sekarang sedikit Ustaz, saya harus lebih banyak mempromosikan pariwisata kita ini untuk pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan pendapatan kita. Karena di mana saat sekarang ini kondisi kemampuan keuangan daerah kita dengan adanya efisiensi ini memang sangat terbatas. Jadi memang kita diajak oleh pusat bagaimana caranya tidak bisa mendapatkan uang dari kantong kita sendiri. Saat tingkat ini efisiensi untuk tahun 2026 kita berkurang anggaran 231 miliar. Dan pemotongan anggaran kita untuk tahun 2026 itu 231 miliar. Dan tentu kemungkinan karena ini Bapak Ibu sekalian pasti banyak yang hadir. Tentu ada beberapa program pemerintah, ada beberapa kegiatan yang mungkin minta maaf kami tidak bisa laksanakan pada tahun 2026 dengan adanya efisiensi anggaran sebanyak 231 miliar. Dan alhamdulillah saya cukup bangga di sini karena ada beberapa pejabat eselon dari pemerintah daerah yang hadir, ada Kadis Keuangan, ada Camat Tuan Grisan, dan juga ada lurah. Ya, saya kira banyak di sini yang hadir lagi PNS. Ini tentu satu kesyukuran. Jangan cuma rajin hadir di sini, tapi ini saya minta aplikasikan ke bawah. Satu ini Camat, ini bisa setelah selesai acara, ya ini bisa diaplikasikan ke wilayah kecamatan kita. Ya, ini ada Camat Bisa, ini Kadis Keuangan. Jadi ada Kadis Keuangan yang selalu menghitung uang minimal supaya ketika dia menghitung uang betul-betul objektif dan jujur. Karena inilah akhlak. Iya, itu sudah ada semua, Pak. Jadi ini yang tahu persis berapa uang yang akan digunakan, berapa uang yang akan dibelanjakan, dan kira-kira ada beberapa kegiatan yang tertunda pada tahun 2026 yang akan datang. Malah kemungkinan nanti kira-kira saya kasih kerja ini bisa 3 hari kerja. Jadi kemungkinan nanti 2026 karena kemampuan keuangan sangat terbatas, kira-kira bisa 3 hari kerja di dalam 1 minggu. Dia 3 hari kerja tidak bisa apa-apa. Tapi banyak juga kepala dinas yang protes. Dia lebih senang kerja masuk 5 hari dibanding 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tanya, apa alasanmu? Dan ini kita lagi kesenjangan, Ustaz. Udah lebih menderita kalau tinggal di rumah. Sudah kenapa menderita? Ini mau maaf ibu-ibu. Katanya lebih banyak istri bermobil kalau kita lebih banyak tinggal di rumah. Jadi dia lebih banyak kerja 5 hari,
daripada tinggal di rumah dimahami. Jadi biar dimahami itu kan tidak efisiensi, kita tidak bisa bayar listrik. Karena listrik kita bayar ini setiap bulan 1,2 miliar. Ini setiap bulan dengan pemeliharaan lampu jalan. Ya. Jadi memang agak terbatas anggaran kita. Dan ketika kita bicara persoalan pendidikan, kesehatan, apalagi pembinaan akhlak, pasti itu yang menjadi prioritas utama di pemerintah daerah. Itu tidak ada kata-kata bahwa bagaimana caranya untuk mencarikan uang. Nah, inilah sebabnya saya lebih banyak mengundang investor masuk di wilayah kita, bagaimana caranya menambah income pendapatan kita dari provinsi yang ada di wilayah kami. Jadi seolah ketika 8 negara yang masuk, tentu perputaran ekonomi kita semakin meningkat. Tentu banyak uang yang akan berputar di kita selama kurang lebih 1 minggu. Jadi untuk masyarakat kita, terutama semua pasti UMKM yang ada di sana, insya Allah pasti tercipta rezeki di situ. Ya, saya kira itu tambahan. Sekali lagi, Pak Raja, minta maaf Pak, saya tidak bisa tinggal lama-lama, ya karena saya sudah harus menuju Supa karena teman-teman juga Pak Gandhi dengan beberapa yang lain sudah menunggu di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, insya Allah lakukan kegiatan ini terus. Fasilitas yang ada di pemerintah daerah itu kita bisa pakai tanpa biaya. Ya. Jadi semua fasilitas pemerintah, bukan cuma Indor. PKK bisa pakai aula, bisa pakai di sini, itu aula kapasitas sekitar 300 orang. Ya, PKK juga itu sudah 300 sampai 500 orang. Kalau ini kan lumayan besar, ini kalau ini indoor. Pokoknya bisa pakai, yang penting menyurat ke saya. Kalau banyak orang tidak menyurat, akhirnya dikenakan tarif. Karena memang ada perdanya. Memang ada perdanya untuk memungut biaya ketika itu diterjemahkan dan itu masuk di kas daerah. Bukan masuk di kami pribadi, itu masuk di kas daerah. Ketika kita menyurat secara resmi, itu kan bisa kebijakan saya selaku kepala wilayah minimal bisa menyatakan bahwa ini untuk kepentingan umat. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.